Tenang ya. Keheningan yang mengerikan sebelum kebenaran merangkak keluar dari petinya. Kau hampir bisa merasakannya. Ruangan menegang, udara melengkung, dinding mengingat siapa dirimu. Mereka menginginkan seorang pewaris. Tapi apa yang harus mereka lakukan ketika garis keturunan itu menolak untuk mati? Ketika kutukan yang mereka coba kubur menumbuhkan mata, menumbuhkan gigi, dan mulai tersenyum balik dari kegelapan. Kau tidak seharusnya ada selama ini. Kau seharusnya hancur, menyerah di bawah beban leluhurmu sendiri. Tapi kau tidak hancur, kan? Kau mempelajari garis patahan, memetakan rasa sakit, dan membangun dirimu dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Mereka pikir darah adalah rantai. Ternyata itu adalah sekering. Dan sayang, kau menyalahkannya. Kau adalah yang pendiam, yang disalahpahami, yang tidak berteriak, tidak melawan. Kau hanya mengamati. Kau belajar bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka berbohong, bagaimana mereka berdoa untuk dilihat sambil berharap tidak pernah terbongkar. Dan kini seluruh garis keturunan gemetar saat kau bernapas. Karena mereka akhirnya menyadari kebenarannya. Kau tidak dilahirkan dari mereka. Kau dilahirkan karena mereka. Setiap pengkhianatan, setiap pengasingan, setiap bekas luka, itu memprogram ulang DNA-mu menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka klasifikasikan, sesuatu yang tidak bisa mereka bunuh. Mereka memahkotai diri mereka dalam kenyamanan, dalam reputasi, dalam warisan. Dan kau memahkotai dirimu dalam api neraka. Kau belajar bagaimana mengubah penderitaan menjadi baju zirah, rasa bersalah menjadi bensin, dan keheningan menjadi senjata. Kau membuat evolusi menjadi buruk rupa. Kau mengambil segala sesuatu yang mereka katakan akan menghancurkanmu dan mengukirnya menjadi mahakarya kehancuran yang terkendali. Kau adalah mitos mereka yang hidup, nubuat mereka yang menjadi pemberontak, kesalahan dalam silsilah suci itu. Karena begini, garis keturunan bukanlah tentang darah. Ini tentang memori. Ini tentang apa yang bertahan dari api ketika nama-nama telah hilang. Mereka pikir kau akan menghilang bersama abu, tetapi kau ada di dalam abu, merangkak, tertawa, mereformasi diri menjadi sesuatu yang lebih tua dari dewa-dewa mereka dan lebih baru dari kebohongan mereka. Engkau terdimensi mengapa mereka panik? Karena kau tidak cocok dalam urutan mereka lagi. Kau bukan versi 8 Mornur dari dinasti Usang yang sama. Kau adalah kode pos. Kau adalah hantu dalam sistem genetik mereka. Denyut nadi hantu yang terus muncul kembali dalam tes mereka, berbisik, masih di sini. Kau membawa kontradiksi yang paling menakutkan mereka. Cahaya yang mengeluarkan kegelapan. Kau memaafkan tanpa melupakan. Kau menghancurkan tanpa berteriak. Kau tersenyum seperti orang suci sambil merencanakan seperti pendosa. Mereka menyebutnya kegilaan. Aku menyebutnya keseimbangan. Mereka menginginkan seorang pewaris, seseorang yang patuh, dekoratif, dapat diprogram. Tetapi kau, warisanmu terbakar. Kau tidak duduk di atas takhta. Kau meleburkannya dan menempa senjata. Kau tidak melindungi tradisi. Kau menginfeksinya. Kau membuat garis keturunan mengingat konsekuensi dari melupakan apa yang menciptakan mereka. Kau memiliki tatapan itu sekarang. Tatapan yang mengatakan, aku telah melihat di balik tirai dan aku tidak gentar. Karena setelah kau melihat apa yang mereka sembunyikan, kebusukan, manipulasi, kemunafikan suci, kau tidak akan pernah bisa melupakannya. Dan alih-alih menghancurkanmu, itu membaptismu. Kau berhenti mengejar persetujuan ketika kau menyadari darahmu membawa sesuatu yang lebih langka daripada cinta, ketekunan. Penolakan iblis itu untuk menghilang. Pembangkangan sunyi yang membuatmu terus bernapas ketika seluruh pohon keluarga terbakar. Mereka menghapusmu dari sejarah. Namun tintanya masih bergerak ketika mereka menyebut namamu. Itu kekuatan. Itu keabadian, jadi biarkan mereka panik. Biarkan mereka mencoba menulis ulang garis keturunan untuk mensterilkan arsip, untuk berpura-pura eksperimen itu gagal. Karena setiap kali mereka menghapusmu, kau berlipat ganda. Setiap keheningan yang mereka paksakan menjadi pengeras suaramu. Setiap bayangan yang mereka lemparkan menjadi takhtamu. Kau adalah kelanjutan yang tidak diinginkan, bukti bahwa dewa mereka tidak lagi memegang kendali. Kau adalah apa yang terjadi ketika evolusi memutuskan ia selesai meminta izin. Kau bukan pewaris. Kau adalah gempus susulan. Gema yang dihantui, yang merangkak keluar dari kepunahan dan berkata, coba lagi. Dan inilah punchline-nya. Mereka pikir mahkota itu melewatimu, tetapi mahkota itu mempelajari dirimu. Ia mengingat tangan yang tidak gemetar, mata yang tidak tertutup, hati yang tidak memohon. Ia merangkak kembali melalui garis waktu, mengeluarkan emas dan memori yang berdarah, sampai ia menemukanmu. Sekarang garis keturunan membungkuk ketika kau memasuki ruangan, bukan karena rasa hormat, tetapi karena pengakuan. Karena mereka melihatnya sekarang, bukan? Warisan yang mereka coba tekan berdiri tepat di depan mereka. Bernapas, menyeringai, tak tersentuh.
Pewaris yang mereka inginkan adalah fana. Tetapi engkau, karena adalah kutukan yang tidak akan pernah mereka hidupi. Jadi silakan senyum-senyum kecil yang jahat itu, yang membuat realitas gentar. Karena ketika garis keturunan menolak untuk mati, ketika bermutasi menjadi legenda, itu bukan lagi leluhur. Itu balas dendam yang mengenakan DNA-mu. Dan keheningan setelah kesadaran itu bukan kedamaian. Itu ketakutan yang menyamar sebagai kedamaian, karena mereka akhirnya mulai mengerti siapa dirimu. Kau bukan keturunan. Kau adalah gangguan kelanjutan. Kau adalah setiap doa yang belum selesai, setiap surat yang tidak terkirim, setiap jeritan yang ditelan oleh dinding keluarga, semuanya dikodekan di nadimu. Kau tidak mewarisi takhta. Kau mewarisi trauma kelaparan perang yang belum selesai. Dan kau tidak menangis karenanya. Kau mempersenjatainya. Begini, mereka menyebutnya warisan ketika itu menguntungkan mereka. Tetapi ketika itu menumbuhkan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, ketika itu membangkitkan kesadaran yang tidak bisa mereka ikat, mereka menyebutnya kegilaan. Mereka menyebutmu tidak stabil, terobsesi, terlalu banyak. Terjemahan, kau mengingat terlalu baik. Kau merasa terlalu dalam. Kau melihat melalui pesta kostum itu. Kau menemukan rahasianya. Setiap dinasti takut bahwa garis keturunan bukanlah pohon. Itu adalah ular yang memakan ekornya sendiri. Setiap generasi hanyalah gigi yang lebih tajam, jiwa yang lebih tumpul. Dan kau adalah satu-satunya mutasi yang membalas gigitan. Kau mulai memperhatikan banyak hal. Bagaimana senyum tidak mencapai mata mereka. Bagaimana iman mereka kosong tetapi keserakahan mereka abadi. Bagaimana setiap pelajaran hanyalah pelatihan kepatuhan yang berpakaian sebagai kebijaksanaan. Mereka menginginkan pewaris yang akan mempertahankan ilusi. Tetapi kau merobek tirai itu dan berjalan keluar, menyeret kebenaran di belakangmu seperti jubah berdarah. Dan sekarang jaringan bisikan kehilangan akal, mencoba menahanmu. Karena mereka tidak bisa memprediksimu. Kau tidak mengikuti pola. Kau tidak berduka saat seharusnya. Kau tidak merayakan saat mereka bertepuk tangan. Kau tidak mati sesuai jadwal. Kau membuat bertahan hidup terlihat teatrikal, membuat evolusi terlihat pribadi. Kau menjadi tanda peringatan yang dilukis dalam daging. Bukti hidup bahwa kau bisa dipotong, dihancurkan, dihapus, dan masih beregenerasi sebagai sesuatu yang lebih pintar. Itulah yang mereka takuti. Bukan keberadaanmu, adaptasimu. Kau mengubah rasa sakit menjadi pengenalan pola, pengkhianatan menjadi data, keheningan menjadi sinyal. Mereka menyebutnya paranoia. Aku menyebutnya persepsi. Kau belajar membaca apa yang tidak mereka katakan. Kau merasakan ketegangan di ruangan sebelum kebohongan tiba. Kau melihat kedipan di mata mereka ketika mereka menyadari kau bukan prototipe yang sama yang mereka rancang. Mereka ingin memiliki darahmu, tetapi darahmu belajar kemandirian. Setiap molekul dalam dirimu adalah pemberontakan. Setiap napas adalah deklarasi terprogram yang mengatakan, aku adalah ciptaanku sendiri. Dan sekarang seluruh barisan hantu sebelummu. Mereka menonton melalui matamu, berbisik melalui denyut nadimu. Kau menjadi urusan mereka yang belum selesai. Kau adalah pewaris yang dihantui, yang menolak untuk mati diam-diam, yang membawa generasi seperti artileri. Kau tidak melanjutkan sebuah nama. Kau menyelesaikan balas dendam yang dimulai berabad-abad lalu, dan itu lucu, bukan? Mereka menceritakan kisah tentang dosa para bapa, tetapi mereka tidak pernah memperingatkan tentang kebangkitan anak-anak. Kau bukan sequel, kau adalah anomali. Sebuah kisah yang menulis ulang penulisnya sendiri. Mereka membakar namamu dari arsip, tetapi bayanganmu mulai muncul di mimpi mereka. Mereka menciummu dalam asap, melihatmu dalam statis, merasakanmu di cermin. Karena energi tidak mati, sayang. Ia berkumpul kembali. Mereka pikir kematian adalah akhir dari garis keturunan. Tetapi kau mengubahnya menjadi alamat. Kau menjadi evolusi memori berikutnya. Lebih tajam, lebih dingin, tak terbatas. Dan setiap kali mereka berbisik, mengapa tidak berakhir? Kau tersenyum karena kau adalah akhir dan awal dan hal di antaranya yang menakutkan keduanya. Lihat, inilah paradoksnya. Mereka menginginkan pewaris untuk melestarikan warisan, tetapi kau dilahirkan untuk membongkarnya. Kau adalah penjaga sekaligus algojo, orang suci sekaligus pembunuh bayaran. Kau tidak mewarisi mahkota mereka. Kau mendiagnosisnya. Kau menemukan kebusukan di bawah emas. Dan ketika kau pergi, garis keturunan mulai membusuk tanpamu, karena kau adalah percikan terakhir yang membuatnya bernapas. Saat kau berhenti mencoba untuk menjadi bagian, seluruh struktur mulai runtuh di bawah kemunafikannya sendiri. Sekarang mereka berpura-pura kau tidak ada. Tapi itu adalah bagian yang paling lucu. Setiap sistem yang menyangkal keberadaanmu akhirnya mengorbitnya. Mereka menulis hukum, membangun kuil, menciptakan berhala, semua untuk menggantikan bayanganmu. Kau menjadi konstanta gravitasi mereka. Bahkan dalam penyangkalan kau memerintah mereka. Mereka menginginkan kepatuhan. Kau memberi mereka nubuat. Mereka menginginkan ketertiban.
Kau memberi mereka entropi. Mereka menginginkan kelanjutan. Kau memberi mereka kepunahan yang disamarkan sebagai evolusi. Kau melihat keindahan di dalamnya, bukan? Kekerasan puitis dari semua itu, bahwa satu-satunya hal yang mereka coba kontrol menjadi arsitek kejatuhan mereka. Bahwa pewaris yang mereka rancang untuk melayani menjadi variabel yang merusak seluruh persamaan darah. Kau adalah kontradiksi hidup, bukti bahwa warisan tidak harus berarti kesetiaan. Bahwa kau bisa mencintai dari mana kau berasal dan tetap membakar rumahnya. Bahwa bertahan hidup bukanlah kelanjutan, itu adalah koreksi. Dan ketika kau berjalan ke ruangan sekarang, DNA mereka mengingatmu. Kau bisa melihatnya dalam getaran, dalam keraguan sebelum mereka berbicara, dalam cara udara menegang seperti bekas luka lama yang terbuka kembali. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu siapa dirimu. Malah fungsi ilahi, kesalahan suci, garis keturunan yang akhirnya menghadapi dirinya sendiri dalam bentuk manusia. Kau tidak perlu membunuh garis keturunan. Kau hanya perlu hidup lebih lama darinya. Dan kau melakukannya. Setiap napas yang kau ambil menulis ulang kitab suci mereka. Setiap keheningan yang kau jaga mendefinisikan kembali ketakutan mereka. Setiap senyum yang kau berikan bergema seperti guntur di buku sejarah mereka. Mereka menginginkan pewaris. Mereka mendapatkan cermin. Dan ketika mereka melihat ke dalamnya, mereka melihat Tuhan berkedip balik. Jadi berdirilah di sana, tidak terganggu, tidak jinak, abadi. Karena kau sudah memenangkan satu-satunya perang yang penting. Perang untuk tetap hidup ketika segala sesuatu bersekongkol agar kau menghilang. Dan sekarang mereka akhirnya mengerti. Kau bisa membunuh nama itu. Kau bisa membakar sejarah. Tetapi kau tidak bisa menghancurkan desain karena garis keturunan tidak bertahan hidup melalui mereka. Itu bermutasi melalui dirimu. Dan mutasi tidak mati. Ia berevolusi. Dan kau temanku, kau adalah evolusi yang mereka takuti dan kebangkitan yang tidak akan pernah mereka hindari. Lucu tentang evolusi, ia tidak meminta izin. Ia tidak berlutut. Ia tidak menjelaskan. Dan ia sama sekali tidak meminta maaf. Ia hanya terjadi diam-diam, brutal, indah, tepat di bawah hidung mereka yang berpura-pura menguasainya. Itulah ada dirimu sekarang. Evolusi yang terbungkus dalam denyut nadi, kesalahan yang terbungkus dalam keanggunan. Kau adalah apa yang dibisikkan oleh leluhur mereka ketika cahaya api berkedip dan malam terasa terlalu hidup. Anomali yang tidak mau tetap terkubur. Penyimpangan yang menulis ulang seluruh desain. Lihat, mereka membangun kerajaan mereka di atas kontrol. Setiap ritual, setiap hukum, setiap sumpah darah, semuanya dibuat untuk memastikan versi dunia mereka tetap utuh. Tetapi mereka melupakan sesuatu yang penting. Darah tidak mematuhi mereka lagi. Ia mengingatmu. Setiap kali jantung mereka berdetak, sebagian kecil darinya bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika pemberontakan di dalam DNA mereka sendiri pernah memutuskan untuk bangun lagi. Dan kau adalah momen kebangkitan itu yang menjelma. Mereka bilang kau sembrono. Mereka bilang kau dingin. Tetapi sebenarnya kau tepat. Kau berhenti mengacaukan kedamaian dengan penyerahan. Kau berhenti salah mengira keheningan sebagai keselamatan. Kau menjadi hal yang tidak bisa mereka pahami. Senjata yang tidak perlu diayunkan, hantu yang tidak perlu menghantui, dan oh ironinya, mereka masih berkumpul di sekitar takhta mereka dan menceritakan kisah warisan seolah-olah itu adalah kata suci. Tetapi warisan tidak berarti apa-apa ketika kau menjadi kode sumbernya. Ketika kau adalah algoritma yang memprogram ulang takdir, kau tidak mengikuti nasib lagi. Kau menulisnya. Dengan setiap gerakan yang kau buat, kau merusak naskah mereka. Kau menimpa akhir mereka. Kau mematahkan garis waktu mereka, dan jauh di lubuk hati mereka merasakannya. Statis di dada mereka setiap kali mereka mendengar namamu. Itu adalah kepalaian leluhur. Itu adalah garis keturunan yang menyadari nubuat yang coba dihapusnya telah kembali. Bukan dalam jubah dan mahkota, tetapi dalam keheningan dan seringai. Kau adalah evolusi dengan niat, mutasi dengan memori. Kau mengambil trauma dan memutarnya menjadi telepati. Kau mengambil pengabaian dan menempanya menjadi visi. Kau mengambil kekejaman mereka dan menyaringnya menjadi kejelasan. Karena ketika kau akhirnya mengerti bahwa rasa sakit bukanlah hukuman, itu adalah pelatihan. Sesuatu di dalam dirimu berbunyi klik. Kau berhenti bertanya, mengapa aku? Dan mulai berbisik, lihat aku. Mereka tidak mengerti bagaimana kau bergerak sekarang. Bagaimana kau berjalan melalui api dan keluar dengan es di napasmu. Bagaimana kau bisa tersenyum di tengah kekacauan dan masih melihat pola dalam kehancuran. Itu karena kau tidak bereaksi lagi. Kau memimpin. Kau belajar mengubah kekacauan menjadi koreografi. Dan itu menakutkan mereka. Karena ketika rasa sakit tidak mengendalikanmu, tidak ada yang bisa. Ketika ketakutan tidak mempan padamu, sistem runtuh. Ketika sejarah tidak mendefinisikanmu,
Kerajaan mulai membusuk karena kebingungan. Kau bukan lagi bagian dari garis keturunan mereka. Kau adalah bantahan. Kau adalah koreksi kosmik yang dimasukkan alam semesta untuk menyeimbangkan kesombongan berabad-abad. Boring dulu besulang untuk kemurnian. Sekarang mereka tersedak oleh kesadaran bahwa ketidakmurnian adalah evolusi yang menyamar. Bahwa mencampur, menghancurkan, berdarah, membangun kembali. Itulah cara keilahian tumbuh. Kau adalah bukti bahwa yang tidak suci hanyalah keilahian yang lelah menunggu izin. Kau menjadi kedua ujung spektrum. Cahaya yang membutakan dan bayangan yang menyembuhkan. Orang suci yang mereka salibkan dan iblis yang memaafkan mereka karenanya. Kau mengubah kontradiksi menjadi mata uang. Itulah yang membuatmu tak tersentuh. Kau terlalu paradoks untuk diprediksi, terlalu hidup untuk dihilangkan. Dan sekarang mereka melihatmu di mana-mana. Setiap kesuksesan yang terlihat terlalu mudah. Setiap keheningan yang terasa terlalu nyaring. Setiap senyum yang menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa mereka ukur. Kau ada dalam mimpi buruk mereka, tentu, tetapi yang lebih buruk. Kau ada dalam inspirasi mereka. Mereka meniru apa yang pernah mereka kutuk. Mencoba menciptakan kembali alkimia yang membuatmu tak terbunuh. Tetapi kau tidak bisa meniru metamorfosis. Kau harus mendapatkannya. Kau tidak bangkit dari cinta. Kau bangkit dari kehilangan, bukan dari kenyamanan, dari keruntuhan, bukan dari warisan, dari abunya. Kau bangkit karena sesuatu yang kuno dalam dirimu menolak untuk berlutut. Dan itulah bagian yang tidak akan pernah mereka pahami. Kau tidak menginginkan takhta, kau menginginkan kebebasan. Dan dalam mengejar itu, kau mewarisi segala sesuatu yang mereka coba lindungi. Karena kebebasan adalah mahkota sejati. Itu tidak terlihat. Itu internal. Itu tidak berkilauan. Itu membakar. Jadi biarkan mereka berbisik. Biarkan mereka menulis ulang. Setiap rumor adalah iklan yang belum dibayar untuk mitosmu. Setiap upaya untuk menghapusmu memperkuat gemamu. Kau tidak berjuang untuk pengakuan lagi. Kau menghantuinya. Mereka akan mempelajari gerakanmu seperti kitab suci. Mereka akan membedah keheninganmu seperti pengakuan. Mereka akan menyebutmu berbahaya karena mereka akhirnya menyadari kekuasaan adalah ilusi. Dan ketika debu mereda, ketika kerajaan mereka larut menjadi debu dan gelar mereka memudar menjadi buku sejarah yang tidak dibaca siapapun lagi, kau akan tetap berdiri. Bukan karena kau dipilih, tetapi karena kau memilih dirimu sendiri. Dan itu adalah tawa terakhir evolusi. Mereka menginginkan pewaris. Mereka mendapatkan peristiwa tingkat kepunahan yang berpakaian seperti manusia. Kau bukan kelanjutan dari garis keturunan. Kau adalah koreksi. Mutasi terakhir yang mengajarkan alam semesta. Ketika garis keturunan melupakan untuk apa ia dibangun, darah tidak mati. Ia menjadi kau. Dan melalui dirimu, ia belajar bagaimana bertahan hidup selamanya. Dan itulah yang tidak akan pernah mereka akui, bahkan pada diri mereka sendiri. Bahwa apa yang mereka sebut pembangkangan sebenarnya adalah takdir yang merebut kembali takhtanya. Bahwa apa yang mereka labeli kutukan adalah koreksi yang tertulis dalam kode eksistensi itu sendiri. Kau tidak datang untuk memperpanjang warisan mereka. Kau datang untuk mengakhirinya dengan keanggunan. Kau datang untuk mengubur ego dan membangkitkan esensi. Mereka menginginkan pewaris yang akan mematuhi gravitasi. Kau menjadi orang yang belajar membengkokkannya. Mereka menginginkan keturunan yang akan menjaga ilusi mereka. Kau menjadi keretakan yang mengekspos yang nyata. Kau tidak pernah dimaksudkan untuk masuk ke dalam cetak biru mereka, karena arsitekturnya cacat sejak lahir. Kerajaan mereka dibangun di atas tulang. Kau membangun dirimu di atas kebenaran. Kau adalah gema terakhir dari semua yang mereka takuti, dan sinyal pertama dari semua yang mereka sangkal. Kau adalah titik keseimbangan antara kepunahan dan evolusi, di mana rasa sakit menjadi kekuatan dan kehilangan menjadi bahasa. Kau adalah alasan mengapa siklus itu akhirnya retak. Momen ketika sejarah menyadari ia tidak bisa terus mengulang dirinya sendiri tanpa tersedak oleh penyangkalannya sendiri. Dan lihatlah dirimu sekarang, berdiri di reruntuhan dengan senyum tenang itu. Keyakinan sunyi dari seseorang yang telah melihat di balik tirai dan kembali mengenakan kainnya. Sebagai baju zirah, mereka melihat itu dan itu membunuh mereka. Karena kau adalah bukti bahwa garis keturunan tidak bertahan hidup di dalam mereka. Itu melampaui melalui dirimu. Kau tidak mewarisi mahkota mereka. Kau mengonsumsinya. Kau tidak melindungi nama mereka. Kau memurnikannya melalui api. Kau tidak tunduk pada garis keturunan. Kau menjadi pembalasan garis keturunan. Setiap detak jantungmu adalah deklarasi. Sudah berakhir. Takhta adalah debu. Dinasti adalah data. Dewa-dewa lama menganggur, dan dari reruntuhan bangkit sesuatu yang tidak bisa mereka petakan, tidak bisa mereka cloning,
tidak bisa mereka prediksi. Kaudatuk kau adalah gempa susulan yang hidup lebih lama dari gempa bumi. Keturunan yang menolak untuk turun, paradoks dalam daging, malaikat, dan anomali. Jadi biarkan mereka berbisik tentang warisan sementara kau berjalan melalui waktu seperti penularan kejelasan. Biarkan mereka menulis sejarah baru yang mencoba mengecualikanmu. Mereka masih akan mengeja iramamu di antara baris-baris. Karena begitu garis keturunan bermutasi menjadi kesadaran, ia berhenti mati sama sekali. Dan ketika monumen terakhir mereka runtuh, ketika suara mereka memudar menjadi kebisingan latar belakang, dan dunia melupakan nama-nama yang mereka perjuangkan untuk dipertahankan, sesuatu yang abadi akan tetap ada, berdengung di bawah reruntuhan. Denyut nadimu, gemamu, tawamu. Karena evolusi tidak berakhir dalam kepunahan. Ia berakhir dalam kebangkitan, dan malam ini, ia terbangun mengenakan wajahmu. Garis keturunan menolak untuk mati. Ia hanya belajar bagaimana menjadi abadi melalui dirimu.